Jelang penghapusan tenaga honorer 28 November 2023, yakni sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B185 Tahun 2022, nasib honorer pemerintah Provinsi Jambi masih belum jelas. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, kebijakan penghapusan tenaga honorer masih dalam tahapan sosialisasi ke pemerintah daerah. Agar ke depan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menpan RB nomor B185 tahun 2022, pemerintah daerah tidak lagi melakukan perekrutan tenaga honorer. Tahapan sosialisasi tersebut merupakan hasil koordinasi dan pertemuan terakhir yang dilakukan seluruh pemerintah daerah dengan Menpan RB. Sedangkan untuk keputusan penghapusan tenaga honorer masih dalam tahap pembahasan mendalam pemerintah Provinsi Jambi. Pasalnya, jika penghapusan honorer tak dipikirkan secara matang, malah akan berdampak buruk bagi daerah. Mulai dari meningkatnya angka pengangguran, hingga munculnya inflasi akibat peningkatan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi akan mencarikan solusi terbaik terkait keputusan penghapusan tenaga honorer yang berlaku tahun depan. Tenaga honorer masih dipertahankan. Salah satunya tadi, kalau tenaga honorer dipangkas semua, konsekuensinya akan ada pengangguran. Pasti akan ada peningkatan kemiskinan, pasti akan ada peningkatan pengangguran. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi levelnya masih di level kita ini, karena kalaupun toh pemberlakuannya kan baru 28 November 2023. Artinya hasil rapat kemarin hanya itu, Pak? Ya, informasi lah, lebih pada sosialisasi. Belum ada regulasi yang baru, masih rujukan-rujukan sesuai dengan PP 49 2018. Untuk sementara apakah akan didorong ganti nama aja, Pak, dari honorer menjadi sebetulnya sih harapannya, harapan Pemprov itu, harapan dari PP itu dilahirkan, honorer PTT tidak ada berganti dengan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menjadi tidak sederhana diimplementasikan beban P3K itu pada APBD. Pemberlakuannya sama seperti dengan PNS. Kalau dia golongan 3A ya setara, walaupun P3K. Golongan 4 jadi setara. Jadi memang ketika kita merujuk pada kesetaraan itu, nah kemampuan keuangan daerah yang masih jadi titik lemahnya gitu. Bayangkan kalau misalnya setara, misalnya gajinya misalnya 3A bisa sampai 3 juta atau 4 juta, itu nanti akan ada pembengkakan anggaran belanja pegawai. Kedepan, pemerintah Provinsi Jambi berharap penghapusan tenaga honorer yang sudah diputuskan pemerintah pusat akan dikompensasi dengan kuota perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang beban gajinya ditanggung APBN bukan APBD. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.